Halo semua, kami mengucapkan salam untuk Bu Murti dan teman-teman yang kita cintai. Di sini kami dari kelompok perguruan tinggi eh, akan menjelaskan presentasi tentang mengapa perguruan tinggi itu penting. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Ya, kita memperkenalkan diri dulu. Jadi, di sini ada saya, Adelia Hanyoto, ada Andrea Nindi, ada Nabel Sekar, Benikta Wakei, Mending Ayu, Florian Josephine, dan Mary Francisca. Nah, sebelum kita mulai ini kita refreshing dulu nih dari quotes apa sih? Ya, dari quotes bijak dari Mario Teguh. Ya, aku bacain ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mantep banget gak sih? Nah, untuk ini daftar materinya akan kita dengarkan penjelasannya dari Andrea. Andrea, silakan. Oke, baik. Jadi, mengapa sih perguruan itu penting untuk kita-kita yang nanti akan lulus SMA? Nah, di sini akan kita bahas secara mendetail. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan perguruan tinggi. Sebelum kita memilih perguruan tinggi itu, kita harus tahu kelebihan dan kekurangan perguruan tinggi itu apa aja, dan kita bisa memilih untuk melanjutkan perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu di perguruan tinggi itu ada apa aja, yaitu ada perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi luar negeri. Nanti akan kita bahas secara detail selanjutnya. Yang ketiga, kita nanti juga akan membahas tentang jurusan. Jurusan ini terkait dengan materi apa yang akan kita dalami nanti saat kita masuk perguruan tinggi. Jadi kita nanti akan memilih jurusan yang akan kita minati dan akan kita sukai. Bagaimana kita memilihnya, nanti akan kita bahas juga. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang tingkatan sarjana, yaitu D3 atau Diploma 3 dan Sarjana 1 atau S1 secara mendetailnya. Perbedaannya tuh apa sih antara D3 dengan S1? Nanti kita bahas. Next. Nah, di sini kita dapat survei dari apakah perguruan tinggi itu penting. Di sini kita ambil dari presentasi How Important is University by Learners. Nah, yang pertama itu orang tua. Di sini kita dapat 92,9% orang tua itu setuju bahwa perguruan tinggi itu sangat penting. Kenapa sih orang tua bisa setuju bahwa perguruan tinggi itu penting? Nanti kita bahas. Yang yaitu ada yang kedua, yaitu mahasiswa. Mahasiswa itu 45,5% setuju bahwa perguruan tinggi itu juga penting untuk mahasiswa. Yang ketiga itu ada fresh graduate, itu dapat 81,8%, itu mereka juga setuju bahwa perguruan tinggi itu juga penting. Yang terakhir adalah kita yang sedang presentasi siswa-siswi SMA, yaitu mereka juga setuju 54,5% bahwa perguruan tinggi itu sangat penting untuk siswa-siswi SMA. Next. Nah, jadi di sini aku mau bahas dulu secara garis besarnya mengapa perguruan tinggi itu penting. Yang pertama, dengan kita masuk perguruan tinggi, lulus dari perguruan tinggi itu kita bisa mendapat lebih besar peluang kerja. Yang kedua, kita bisa menjamin kesuksesan, namun dibimbing dirimu dengan sukses. Yang dimaksud di sini tuh apa sih dengan ini? Nah, di sini yang dimaksud itu bahwa perguruan tinggi itu akan membina diri kita, melatih diri kita untuk mencapai kesuksesan yang kita tuju dengan jurusan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga itu adalah berpikir secara kritis dan rasional, bahwa di sini dijelaskan lebih jelas bahwa perguruan tinggi itu menerapkan kita berpikir secara kritis dan rasional, tidak asal-asalan. Nah, itu nanti yang akan dibentuk di perguruan tinggi, yang akan dibentuk diri kita oleh perguruan tinggi. Next. Di sini sesi saya sudah selesai untuk menjelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bendikta. Untuk Bendikta di unmute dulu ya.
Selanjutnya, nomor 1, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan perguruan tinggi. Kelebihan perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sarjana, kesempatan belajar di luar negeri, banyak pilihan untuk masa depan, kesempatan berorganisasi, peluang karir lebih luas. Next. Terus yang kedua, kekurangannya untuk menghasilkan banyak biaya atau kuliah yang sulit, tuntutan eksternal yang berlebihan. Oke, terus selanjutnya kita akan membahas ya perbedaan antara berbagai lembaga. Yang pertama itu ada kedinasan versus perguruan tinggi swasta, lalu versus negeri, juga ada luar negeri. Lanjut. Jadi kita akan membahas dulu nih untuk perguruan tinggi kedinasan. Yaitu kedinasan ini biasa dikelola oleh kementerian, badan, atau lembaga pemerintah. Terus rata-rata itu biaya sekolahnya gratis. Dan prospek kerja itu lebih jelas karena biasanya pemerintah itu membawa para mahasiswanya itu untuk pergi kemana sih ntar kerjanya. Terus yang ketiga itu adalah kurikulum terjamin. Terus tapi kelemahannya itu adalah lolos seleksi itu cukup rumit sehingga orang-orang yang ingin masuk ke kedinasan ini biasanya terorganisir dengan baik. Terus biasanya banyak melakukan aktivitas fisik seperti KKN atau berbagai banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas perguruan tinggi swasta atau disebut juga dengan PTS ya. Nah, PTS ini adalah kampus yang dikelola oleh dan dimiliki oleh yayasan atau biasanya ini didirikan oleh kemandirian ya, bukan dari pemerintah. Terus kebanyakan PTS ini biasanya menerapkan ujian masuk menjadi beberapa gelombang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh masing-masing universitas. Atau biasanya juga ada yang melalui ujian atau bisa tes atau dengan langsung masuk aja daftar melalui orang-orang di sana. Seperti itu. Terus selanjutnya akan dibahas oleh Flori. Oke, di sini ada perguruan tinggi negeri. Apa sih bedanya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta dan perguruan kedinasan? Jadi, untuk PTN sendiri, itu dimiliki dan dikelola oleh negara. Nah, PTN ini sendiri lebih digemari oleh siswa-siswi SMA karena memiliki prospek kerja yang lebih luas. Juga dianggap memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada perguruan-perguruan tinggi swasta. Ada 3 cara bagi kita untuk dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Yang pertama itu adalah jalur undangan atau SNMPTN yang dinilai berdasarkan rapor semester 1 sampai 5. Yang kedua adalah ujian secara nasional atau SBMPTN berdasarkan nilai hasil ujian UTBK. Dan juga jalur ujian mandiri yang diselenggarakan sendiri oleh universitas. Beberapa contoh perguruan tinggi negeri itu ada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Selanjutnya ada perguruan tinggi luar negeri. Nah, perguruan tinggi luar negeri ini biasanya lebih digemari daripada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Apa sih yang membuat perguruan tinggi luar negeri itu sangat didambakan oleh siswa-siswa SMA di Indonesia? Yang pertama, kelebihan mereka adalah dapat mendapatkan pengalaman internasional. Kelebihan mereka yang kedua adalah metode pembelajaran yang berfokus pada praktek dan riset. Dan yang ketiga, kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, dapat berkomunikasi lintas budaya. Nah, kenapa sih perguruan tinggi itu cukup sulit untuk didapatkan? Nah, jadi untuk masuk ke dalam perguruan tinggi luar negeri sendiri, kita membutuhkan beberapa tes, misalnya seperti tes TOEFL atau tes SAT. Nah, untuk biaya tes TOEFL dan tes SAT sendiri, itu berkisar dari 500.000 sampai 3 juta rupiah. Banyak juga perguruan tinggi luar negeri yang memiliki syarat-syarat yang lain dan yang lebih berat. Juga biaya yang harus dihabiskan untuk
biaya kehidupan di luar negeri tentu lebih tinggi daripada biaya kehidupan yang harus dihabiskan di Indonesia. Next. Berikut ini adalah beberapa universitas terbaik di luar negeri. Yang pertama ada MIT di US, ada juga University of Queensland di Australia, University of Sydney di Australia, Harvard University di US, University of Cambridge di United Kingdom, dan juga Oxford University di United Kingdom. Berikutnya akan membahas mengenai jurusan. Silakan. Yang ketiga itu ada jurusan. Bagaimana sih caranya kita memilih jurusan yang tepat? Yang pertama itu kenali dulu minat dan passion kita sendiri. Biasanya itu kita lihat dari hobi dan kesukaan kita. Yang kedua, lihatlah prospek kerjanya, apakah itu luas atau tidak. Yang ketiga, kalau masih bingung dengan jurusan kita tuh bisa konsultasi kepada guru BK dan riset kepada guru BK. Next. Banyak orang yang salah memilih jurusan karena ikut-ikutan teman atau asal memilih saja. Nah, semua itu ada resikonya. Yang pertama itu tidak ada dorongan atau semangat untuk kuliah. Yang kedua, pasti kita selalu ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas asal-asalan, dan tidak hadir dalam pelajaran. Jika terus begitu, kita tidak hadir dalam pelajaran, kita bisa di-DO oleh universitas, dan semua itu biaya yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Di sini ada jurusan itu dibagi menjadi dua, yaitu sosum dan saintek. Yang di sosum itu ada ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu politik, ilmu komunikasi, hubungan internasional, psikologi, dan sastra. Yang saintek itu ada kedokteran, farmasi, matematika, teknik sipil, kimia, dan fisika. Nah, lalu di sini ada perbedaan untuk D3 dan S1. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, perbedaan utamanya itu terletak di masa tempuh studi. Nah, kalau di D3 itu masa studinya itu selama 3 tahun untuk lulus. Sedangkan S1 itu membutuhkan 4 tahun masa studinya untuk lulus. Lanjut, Del. Nah, di sini ada pembedaan dalam pilihan jenjang kuliah untuk D3. Yang pertama ada pengajar atau dosen. Pada umumnya, pengajar pada jenjang D3 adalah praktisi yang terlibat langsung pada bidang yang diajarnya. Misalnya, dosen broadcasting biasanya juga merupakan wartawan aktif. Lalu ada materi perkuliahan. Nah, dalam materi perkuliahan ini biasanya D3 itu lebih fokus pada praktek atau keterampilan-keterampilan tertentu. Lalu yang ketiga ada gelar akademik. Nah, gelar lulusan D3 itu biasanya tuh AMD atau ahli madya. Diikuti dengan bidang keahlian. Misalnya alumni jurusan keperawatan, dia tuh bergelar AMD Per. Yang pertama itu ada materi, itu biasanya teori 60% dan 40%-nya itu biasanya praktik. Nah, lalu ada tugas akhir. Nah, tugas akhir itu biasanya dia wajib melakukan skripsi. Lalu ada pengajar atau dosen. Itu biasanya mengajar dan melakukan penelitian bersinggungan langsung dengan bidangnya. Lalu ada gelar kelulusan. Nah, sarjana ilmu sesuai dengan jurusan yang diambil. Oke, terima kasih Bu Murti. Sekian dari kami.